Apel rutin hari Senin pagi RSU Majelisari segera dimulai. Komandan Kotor menyiapkan pasukan. Pasukan siap gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel dilanjutkan laporan. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, apel rutin Senin pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan Mas RSU Majelisari. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hari kemanusiaan dan hari keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terhormat dan kami kasihi para direksi mewakili Suster Iren, para manajer, tanggung jawab dan juga karyawan yang hadir. Selamat pagi, salam kasih. Hari Senin, hari penuh bahagia karena kemarin kita sudah mengikuti ya presiden yang baru, sehingga nanti foto yang ada di belakang itu harus segera diturunkan karena Pak Jokowi sudah pulang ke Solo ya. Jadi nanti Pak Hermawan titip untuk beberapa tempat gambar harus pesan karena sudah update ya. Kita harus update untuk fasilitas terutama untuk foto presiden dan wakil presiden. Yang kedua saya menyampaikan tentang perpajakan. Kok bukan hanya keuangan saja yang tahu, tapi sebagai karyawan Mari Lestari dan masyarakat pada umumnya, Menteri Keuangan kita kan belum gantian, tetap Sri Mulyani. Dengan Sri Mulyani diangkat kembali menjadi Menteri, program-program perpajakan pun tetap berkelanjutan. Apa efeknya untuk rumah sakit? Yang pertama, PPN akan naik, prediksinya akan naik 12%. Tahun ini hanya 11%, sehingga semua pembelian, semua nanti pengajuan pesan dari petugas pajak kita harus mencantumkan PPN. Jadi tidak bisa lagi nanti mungkin yang farmasi, yang selalu pengadaan itu tidak bisa lagi nol PPN. Semuanya harus PT ataupun CP yang sudah memiliki PPN yang tidak bisa lagi yang seperti biasanya kita lakukan, karena saat ini akan dirilis tahun 2025 adalah tentang Cortex System. Apalagi itu ya, ada hal yang baru di sistem perpajakan Indonesia. Di tahun ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, mereka sudah sosialisasi. Hanya apa efeknya untuk kita secara pribadi? Suster kan saya gajinya nggak sampai 4,5 juta, mungkin ada yang sampai 4,5 juta sudah harus kena pajak ya. Awal-awal kami mengumpulkan data yang begitu banyak, NIK dan sebagainya. Perlu diketahui pada tahun ini akan ada pemadanan yang dulunya kita tidak tahu itu NPWP apa, nanti otomatis semuanya ber-NPWP. Apalagi karyawan Rumah Sakit Mari Lestari yang sistem penggajiannya semua sudah diupdate ke sistem perpajakan. Mau tidak mau itu harus kita ikuti, sehingga semua dana yang Bapak Ibu terima, bahkan suster itu pun nanti akan terlihat di sana. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita tutup, termasuk buku-buku bank yang mungkin angkanya fantastis tapi belum ber-NPWP. Di sana juga nanti petugas pajak akan melihat apakah ini laporannya nihil tapi kok dananya banyak gitu ya. Jadi sistem keuangan atau perpajakan saat ini sungguh sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin tahun-tahun lalu kita aman saja, tidak perlu ber-NPWP, tapi beberapa tahun ini karena negara juga butuh dana ya Bapak Ibu para suster, sehingga semua pembayaran pajak itu nanti dengan sistem Cortex System itu semuanya akan terlihat di sana. Baik transaksi di bank itu akan sangat terbuka, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Sehingga bagian farmasi memang sudah lama kami pesan, itu untuk farmasi memang khusus rawat jalan ya Bapak Ibu, untuk pengetahuan saja, itu yang terkena PPN. Jadi kalau lab itu tidak, radiologi itu tidak, khusus hanya obat rawat jalan. Sehingga memang pernah kami sampaikan itu harus dipisah, karena saat ini teman-teman di perpajakan sangat-sangat melihat bagaimana transaksi kita. Mereka tidak peduli apakah kita saat ini, yang perlu juga kami sampaikan, bukan menjadi satu hal yang membuat kita tidak semangat, tapi disinilah cara kita, persaudaraan kita di rumah sakit ini untuk
kesulitan, Bapak Ibu, Suster. Tidak bisa, itu hanya direksi ataupun manajemen yang tahu. Bagian farmasi itu sudah sangat terasa bagaimana sulitnya untuk pengadaan obat. Perlu kami sampaikan, di beberapa bulan, mulai dari bulan Mei, Juni itu banyak sekali pending. Tapi pertama kali berterima kasih karena kinerja Bapak Ibu di bagian pelayanan yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Hanya memang realita saat ini BPJS mengalami defisit yang sangat banyak. Berapa triliun itu memang belum jelas angkanya. Sudah menerima pasien dengan baik, sudah melayani sampai mereka pulang, baik rawat inap, ada juga yang di sini rawat jalannya. Semua sudah kita lakukan, pelayanan kita sudah optimal. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di rumah tangga terjadi seperti itu, semuanya serba macet. Semuanya yang kita harapkan bisa untuk operasional itu menjadi sulit. Nah, di sini butuh rasa empati ya Bapak Ibu. Mana kita harus juga, ya mungkin nanti bagian satpam harus memikirkan efisiensi, termasuk listrik, termasuk penggunaan lift. Mungkin itu yang juga kami sampaikan, karena rumah sakit ini milik Bapak Ibu. Kami para suster itu akan pergi, akan berganti. Tapi kalau kita tidak punya rasa memiliki untuk rumah sakit, penggunaan AC, penggunaan listrik, air dan sebagainya, tapi ya kita harus tetap bekerja sama. Karena pasien kita bisa dikatakan 99 yang kalau bisa dibilang itu semua pasien BPJS. Sehingga Bapak Ibu, kami harapkan rasa empati kita, tapi yang paling penting adalah doa kita supaya BPJS pun dalam proses klaimnya bisa berjalan dengan baik, rumah sakit kita pun bisa beroperasional dengan baik. Itu harapan kita. Dan perlu juga kami sampaikan bagaimana kolaborasi kita di lapangan. Tidak bisa terpisah, rawat jalan sendiri tidak bisa. Itu semuanya harus saling mengisi. Pendaftaran, marketing, bagian OK, keuangan, semuanya harus berkolaborasi. Itu beberapa hal efisiensi yang harus kita lakukan. Menurut informasi direksi, setahun ini BPJS akan mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Itu akan imbasnya ke kita. Kemarin kami dengan Pak Edi itu ke BPJS Kesehatan untuk audit kepesertaan. Banyak dana-dana yang harus dikembalikan. Beberapa rumah sakit sudah mem-PHK para karyawannya karena memang tidak sanggup lagi untuk membayar. Rumah sakit Mari Lestari bagaimana? Kita berharap semua yang terbaik ya untuk rumah sakit kita tetap berjalan. Tuhan tetap memberi berkat untuk kita, dan kita butuh doa. Makanya kami harapkan setiap hari Bapak Ibu tolong doakan rumah sakit, direksi, supaya kami juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang paling baik untuk kita semua, supaya semua operasional kita berjalan dengan baik. Dan perlu kami sampaikan, ada seragam yang baru. Memang kok suster lagi kesulitan kok seragamnya. Perlu kami berikan pemahamannya. Seragam ini sudah dipersiapkan ketika pasien kita itu memang jumlahnya sedang banyak dan sudah ada yang menyumbang. Hanya memang kesulitan kami saat ini adalah memberikan dana untuk menjahit, Bapak Ibu. Jadi kami mohon saat ini kami akan membagikan nanti seragam, tapi mohon bantuannya sementara. Nanti kalau sudah kondisinya baik akan kami berikan untuk ongkos jahitnya, menggantinya. Mungkin Pak Ratmo bisa ke depan, ya sekalian. Kalau ada Pak ini ya seperti ini khusus seragam yang yayasan. Nanti surat edarannya akan kami berikan kepada PJ maupun kepala-kepala yang ada di unit-unit kepala bidang. Ini seragam kita. Suster kok lagi kesulitan seperti itu ya. Ini sudah lama kami adakan, sudah dari Januari sebenarnya, tapi kami maju mundur
ini apakah kita berikan atau tidak, karena kita juga mau memberikan dana untuk jahitnya juga masih terbatas. Tapi ini harus kami bagikan karena barangnya sudah ada. Lalu yang coklat itu nanti ditiadakan karena itu sudah zaman kapannya. Sudah lama sekali, saya pun belum ada di sini juga, bajunya sudah ada. Modelnya nanti akan di-share bagian SDM warna hijau, nanti filosofinya akan dijelaskan lebih baik oleh yayasan karena memang ini khusus seragam yayasan. Ketika ada panggilan dan sebagainya menghadap yayasan bisa menggunakan seragam ini gitu. Jadi nanti yang untuk putri seperti itu yang digunakan Mbak Dewi, lalu Mas Ratmo untuk yang putra, ini berlaku untuk semua karyawan. Untuk satpam nanti kita diskusi ya Pak ya. Nanti terlalu lama. Seperti itu, silahkan kembali. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terlalu lama, tapi kami harapkan semuanya bisa bersinergi, semuanya hatinya bisa terbuka untuk pelayanan di Rumah Sakit Marif Lestari. Sekian dan terima kasih. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini, terlebih rahmat hari baru ini. Terima kasih melalui doa bersama ini, kami boleh mengawali kembali kegiatan kami di tempat kami berkarya ini. Banyak hal telah dan masih akan kami lakukan, terutama dalam pendampingan terhadap orang-orang yang kami layani. Kami mohon berkat dan bimbingan agar pendampingan kami ini sungguh dapat dirasakan dan berhasil guna bagi mereka semua. Semoga kebersamaan di antara kami hari ini semakin menguatkan dan menyemangati kami semua dalam tugas pelayanan kami. Mampukanlah kami untuk belajar dari kekurangan dan kelebihan kami, agar untuk selanjutnya kami mampu memberikan yang terbaik untuk siapa saja yang kami layani. Doa ini kami sampaikan kepadamu, Tuhan dan sembahan kami. Amin. Laporan Komandan Beton kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel kami telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel sudah selesai, pasukan dibubarkan. Semuanya tanpa penghormatan bubar, jalan.